Di tengah asyiknya menikmati kelapa muda di pantai Kuta Bali, tiba-tiba muncul ajakan petualangan yang lebih seru, menyelam ke tempat terdalam di bumi, Palung Mariana. Menyelam, bukannya lebih asik berenang di kolam renang hotel aja? Mungkin itu yang terpikir pertama kali. Tapi tunggu dulu, Palung Mariana ini bukan sembarang tempat menyelam. Ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk laut yang unik dan menakjubkan. Di sana, ada ikan naga yang bisa menyala sendiri, seperti lampu disko, dan gurita dumbo yang lucu dengan telinga besar mirip tokoh kartun. Serasa bertemu Nemo, tapi versi laut dalam. Petualangan ini jauh lebih menantang daripada sekadar mencari Nemo. Ada cacing zombie pemakan tulang, ikan kapak dengan bentuk tubuh seperti kapak sungguhan, dan spons pohon pingpong yang siap memangsa krustasea kecil. Bagi yang doyan tantangan dan punya nyali seperti James Bond, menyelam ke Palung Mariana terasa seperti misi rahasia. Bedanya, ini bukan sekedar film. Di sini, bisa ditemukan keajaiban alam yang belum pernah terbayangkan. Jadi siapkan tabung oksigen, dan selami keajaiban terdalam bumi di Palung Mariana. Palung Mariana adalah palung laut terdalam yang dikenal di bumi. Terletak di dasar Samudra Pasifik utara bagian barat, di sebelah timur dan selatan Kepulauan Mariana. Palung Mariana adalah bekas luka berbentuk bulan sabit di kerak bumi, yang panjangnya lebih dari 1.500 mil atau 2.550 km dan lebar rata-rata 43 mil atau 69 km. Palung ini merupakan bagian dari sistem palung Samudra Pasifik Barat yang terjadi di zona subduksi, di mana dua lempeng tektonik bertabrakan dan yang satu masuk ke bawah lempeng yang lain. Kedalaman terbesar palung ini dicapai di Challenger Deep, sebuah lembah berdinding curam di dasar palung utama yang terletak di barat daya Guam. Palung Mariana ini berada dalam wilayah dependensi Amerika Serikat, yaitu Kepulauan Mariana Utara dan Guam, dan ditetapkan sebagai monumen nasional pada tahun 2009. Wilayah Mariana adalah taman hiburan bagi para ahli geologi dengan banyak fitur menarik seperti gempa bumi, gunung berapi, ventilasi hidrotermal, rembesan air dingin, dan gunung berapi lumpur terbesar di bumi. Di sini terdapat Challenger Deep, tempat terdalam di planet ini, dengan kedalaman 10.916 meter atau 35.814 kaki, dan aktivitas geologi ekstrim lainnya seperti letusan kapal selam, keluarnya karbon dioksida cair, dan kolam belerang cair. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi komunitas organisme unik yang hidup di lingkungan fluida paling ekstrim di samudra. Semua aktivitas ini disebabkan oleh tabrakan dan penyebaran lempeng tektonik, menciptakan beragam lingkungan yang membuat Mariana menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi. Oleh karena itu, wilayah ini ditetapkan sebagai Monumen Nasional Kelautan Palung Mariana. Aktivitas geologi yang intens di wilayah ini disebabkan oleh interaksi lempeng tektonik yang bertabrakan di beberapa tempat dan menyebar di tempat lain, menciptakan berbagai lingkungan yang menarik untuk dieksplorasi. Ketika lempeng tektonik bertabrakan, mereka membentuk palung, tempat terdalam di lautan dunia. Dalam proses ini, satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya di zona subduksi, membentuk batas yang berkembang menjadi palung. Di Palung Mariana, lempeng Pasifik turun dan ditindih oleh lempeng laut Filipina. Kedalaman palung ini bervariasi sepanjang jalurnya. Di area subduksi yang memiliki gunung-gunung laut tua di lempeng Pasifik, kedalaman palung lebih dangkal. Tabrakan dengan gunung-gunung laut yang menunjam ke bawah juga menyebabkan tepi lempeng laut Filipina terangkat. Palung tersebut melengkung dalam tampilan peta. Bentuk Palung Mariana dikendalikan oleh pergerakan lempeng regional. Ketika lempeng Pasifik disubduksi, palung ini telah bermigrasi ke arah timur. Namun, Palung Mariana tersepit di ujung utara dan selatan oleh tabrakan dengan dataran tinggi Ogasawara di utara dan Courland Ridge di selatan. Ini menyebabkan sistem Mariana dan cekungan samudra busur belakangnya yang termuda berbentuk pisang. Bagian depan Kepulauan Mariana antara palung dan busur vulkanik menyimpan bukti subduksi paling awal
dan sejarah 3 episode di mana sistem busur kepulauan ini berpindah ke timur, meninggalkan cekungan samudra busur belakang yang baru. Pergeseran lempeng Pasifik menyebabkan aktivitas tektonik yang intens, mengakibatkan deformasi parah dan patahan di wilayah tersebut. Pada kedalaman yang dalam, lempeng Pasifik yang turun mulai melepaskan cairan. Seiring dengan meningkatnya suhu dan tekanan, proses ini pada dasarnya adalah proses penyulingan geologis. Cairan tersebut naik di sepanjang patahan yang dalam, bereaksi dengan mantel lengan bawah yang dihancurkan untuk menghidrasi mineral mantel seperti olivin dan piroksen dan membentuk mineral serpentin. Serpentin atau lumpur cair yang dihasilkan kurang padat dibandingkan batuan di sekitarnya. Akibatnya, serpentin naik ke dasar laut di bagian lengan bawah, meletus dan membentuk gunung berapi lumpur berdiameter 50 km dengan tinggi 2000 meter. Potongan-potongan lempeng Pasifik yang turun juga membawa ke atas lumpur yang berasal dari zona kontak antara lempeng. Mempelajari material ini dapat memberi informasi tentang kondisi di mana gempa bumi terjadi. Rembesan cairan di gunung berapi lumpur ini membentuk struktur cerobong asap. Meskipun memiliki komposisi kimia yang ekstrim, rembesan ini mendukung komunitas biologis dasar laut dan subdasar laut yang unik. Lebih dekat dengan busur gunung berapi aktif adalah Kepulauan Mariana yang lebih besar, yaitu Guam, Rota, Tinian, dan Saipan. Semua pulau tersebut merupakan bagian yang terangkat dari lengan depan Mariana. Sebagian besar berupa terumbu karang, sedimen, dan endapan vulkanik tua yang terangkat ke atas karena dasar laut di sekitarnya telah bergeser menjauh dari pulau-pulau tersebut di sepanjang patahan. Para ahli geologi menyebutnya pengangkatan dinding kaki. Lempeng tektonik yang turun ke dalam mantel bumi di busur Mariana menyebabkan pelelehan pada kedalaman 70 hingga 100 km, menghasilkan magma yang naik ke permukaan dan membentuk rantai gunung berapi sepanjang 200 km. Di sebelah barat Palung, gunung berapi aktif di sini sebagian besar adalah gunung api bawah laut dengan hanya beberapa yang tinggi sehingga membentuk pulau. Mereka membentuk bagian depan gunung berapi dengan rantai gunung berapi tambahan yang menarik karena semuanya bisa aktif secara bersamaan. Ventilasi hidrotermal di puncak gunung berapi busur memiliki berbagai macam ekosistem dan komposisi kimia yang kompleks. Di zona subduksi seperti sistem Mariana, gaya rollback yang kuat menyebabkan tekanan pada lempeng yang menindih. Busur vulkanik adalah titik teremah dan cenderung putus. Tiap kali busur vulkanik Mariana putus, terjadi patahan pada kerak dan mantel bagian atas, membentuk cekungan laut di antara bagian depan gunung berapi yang masih aktif di sebelah timur dan sisa-sisa busur yang tidak aktif di sebelah barat. Selama tahap awal pemekaran, vulkanisme tersebar terjadi di dasar cekungan samudra yang baru terbentuk. Namun, setelah beberapa juta tahun, vulkanisme menjadi lebih terorganisir ke dalam serangkaian segmen pusat penyebaran dasar laut. Aktivitas vulkanik di segmen-segmen busur Mariana menciptakan kerak samudra baru dan komposisi yang berbeda. Vulkanisme terkonsentrasi di sepanjang segmen penyebaran busur belakang, sehingga ventilasi hidrotermal cenderung terfokus di sana. Lubang-lubang pada segmen pusat penyebaran busur belakang terletak lebih dalam, 3000 sampai 500 meter atau 10.000 sampai 16.000 kaki, dan memiliki lingkungan geologi, kimiawi, dan ekosistem yang sangat berbeda dari sistem hidrotermal dangkal pada gunung berapi busur dan lintas rantai. Palung Mariana, kedalaman laut terdalam di bumi, adalah rumah bagi berbagai makhluk laut yang luar biasa dan unik, dari yang menyeramkan hingga yang menggemaskan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Ikan naga laut dalam. Ikan naga laut dalam terkenal dengan giginya yang besar dibandingkan ukuran tubuhnya. Predator ganas ini menggunakan cahaya bioluminesensi untuk menarik mangsa dan memberi sinyal kepada pasangannya. Penampilannya yang mengerikan, dengan kepala besar dan gigi tajam, memudahkan ikan ini menangkap ikan kecil dan krustasea. Gurita dumbo. Gurita dumbo memiliki penampilan yang lucu, dengan telinga besar, menyerupai karakter kartun. Mereka tumbuh hingga sekitar 20 cm dan hidup di kedalaman laut, memakan siput, cacing, dan mangsa kecil lainnya. Gurita dumbo dianggap sebagai salah satu makhluk laut terdalam yang paling menggemaskan.
Cacing zombie. Cacing zombie adalah makhluk laut yang memakan tulang dan sisa-sisa bangkai di dasar laut. Mereka tidak memiliki gigi atau perut, melainkan mengeluarkan asam untuk melarutkan tulang dan mencerna lemak dengan bantuan bakteri simbiotik. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2002, ada 15 spesies cacing zombie yang telah diketahui. Ikan kapak laut dalam. Ikan kapak laut dalam dinamakan demikian karena tubuhnya yang berbentuk kapak. Ada 45 spesies ikan ini dengan ukuran terbesar mencapai sekitar 12 cm. Mereka memiliki mata berbentuk tabung yang mengarah ke atas, membantu mereka mencari makanan yang jatuh dari atas. Hiu berjumbai. Hiu berjumbai memiliki lebih dari 300 gigi tajam, mata besar, dan seringnya lebar seperti belut. Mereka hidup di kedalaman hingga 1524 meter dan memakan cephalopoda, hiu, dan ikan yang lebih kecil. Penampilan mereka yang menakutkan menjadikan mereka salah satu makhluk laut terdalam yang paling menyeramkan. Cumi-cumi vampir. Cumi-cumi vampir ditemukan di kedalaman 600 hingga 900 meter dan memiliki warna merah tua dengan lampu bioluminescent. Ketika terancam, cumi-cumi ini menembakkan cairan bioluminescent untuk mengejutkan penyerang dan melarikan diri. Apa itu bioluminescent? Bioluminescent adalah suatu fenomena ketika makhluk hidup mengeluarkan cahaya dari tubuhnya, baik sementara atau terus-menerus. Cumi-cumi vampir layak masuk dalam daftar makhluk teraneh di Palung Mariana. Ikan barelai. Ikan barelai memiliki kepala transparan yang melindungi matanya dari sengatan saat mencari makanan favoritnya, ubur-ubur. Dengan mata besar yang mengarah ke atas, ikan ini mampu mencari mangsanya di air di atas kepala. Teripang tembus pandang berwarna merah muda. Teripang ini memiliki kulit tembus pandang berwarna merah muda yang menunjukkan organ dalamnya. Ia memakan sedimen di dasar laut dan menggunakan bioluminesensi dengan membuat mereka lebih rentan terhadap serangan. Ikan gigi taring. Ikan fangtooth memiliki gigi besar yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Mereka tumbuh hingga sekitar 15 cm dan memakan ikan yang lebih besar berkat rahang dan giginya yang besar. Meskipun memiliki penglihatan terbatas, ikan ini mendeteksi mangsa melalui gerakan. Spons pohon pingpong. Spons pohon pingpong adalah makhluk karnivora yang menangkap mangsa dengan bulatan-bulatan yang tertutup kait. Krustasea kecil yang terjebak pada bola berbentuk pingpong ini diserap dan dimakan hidup-hidup, membuat spons ini salah satu makhluk teraneh di Palung Mariana. Palung Mariana adalah salah satu ekosistem yang paling tidak terjamah dan misterius di dunia. Tekanan yang sangat tinggi, suhu yang sangat rendah, dan kegelapan total menciptakan kondisi yang ekstrim. Namun, makhluk-makhluk di sana telah berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi ini dengan berbagai adaptasi luar biasa seperti bioluminesensi, gigi, dan rahang yang besar, serta kemampuan untuk hidup tanpa cahaya. Kehidupan di Palung Mariana menunjukkan betapa beragam dan menakjubkan alam ini, mengungkap keajaiban yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Dengan terus menjelajahi kedalaman laut, kita dapat menemukan lebih banyak lagi makhluk menakjubkan dan belajar lebih banyak tentang adaptasi ekstrim di lingkungan yang keras. Challenger Deep adalah titik terdalam dari Palung Mariana, berada di ujung selatan. Kedalamannya hampir 7 mil atau 11 km dari permukaan laut. Jika Gunung Everest dijatuhkan ke dalamnya, puncaknya masih akan berada lebih dari 1 mil di bawah permukaan air. Kedalaman Palung Mariana pertama kali diselami oleh kapal Inggris HMS Challenger pada tahun 1875. Mereka mencatat kedalaman sekitar 5 mil menggunakan tali pemberat. Pada tahun 1951, kapal Inggris HMS Challenger 2 kembali dengan alat pengarah suara gema dan mengukur kedalaman hampir 7 mil. Jacques Piccard dan Letnan Angkatan Laut Dan Walsh mencapai Challenger Deep dengan kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat, Trias. Mereka adalah manusia pertama yang mencapai titik terdalam di bumi pada tahun 1960, tetapi hanya menghabiskan 20 menit di dasar laut dan tidak dapat mengambil foto apapun, dikarenakan awan lumpur yang terbawa di perjalanan mereka.
Palung Mariana memiliki tekanan air yang sangat tinggi. Suhunya hanya beberapa derajat di atas titik beku dan kegelapan abadi. Tekanan air di dasar palung mencapai 8 ton per inci persegi atau 1000 kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Para ilmuwan terus menjelajahi Palung Mariana untuk menemukan spesies baru dan memahami bagaimana mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrim ini. Mikroorganisme yang hidup di sana juga menarik perhatian karena potensinya dalam biomedis dan bioteknologi. Mayoritas Palung Mariana kini menjadi zona perlindungan AS sebagai bagian dari Monumen Nasional Kelautan Palung Mariana yang didirikan pada tahun 2009 oleh Presiden George W. Bush. Penelitian di sana dilakukan dengan izin dari Layanan Ikan dan Marga Satwa AS serta negara Federasi Mikronesia. Palung Mariana adalah salah satu tempat paling misterius dan menakjubkan di bumi, dengan banyak rahasia yang masih menunggu untuk ditemukan. Penelitian ini terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak tentang kehidupan di kedalaman ekstrim dan bagaimana makhluk-makhluk tersebut bertahan hidup. Palung Mariana dengan kedalamannya yang luar biasa dan makhluk-makhluk aneh seperti ikan naga laut dalam dan gurita dumbo yang menggemaskan adalah salah satu keajaiban tersembunyi di bumi. Meski dalam kegelapan abadi, kehidupan di sini bercahaya dengan bioluminesensi, menciptakan kilatan cahaya yang menakjubkan. Setiap ekspedisi ilmiah ke Palung Mariana membawa penemuan baru dan cerita menakjubkan tentang adaptasi luar biasa makhluk-makhluk laut dalam. Hanya sedikit orang yang pernah mencapai dasar palung ini, namun penemuan mereka menginspirasi kita untuk terus mengeksplorasi dan menghargai keajaiban alam semesta. Palung Mariana mengingatkan kita bahwa masih banyak rahasia alam yang menunggu untuk diungkap, dan dengan setiap penyelamatan lebih dalam, kita menemukan lebih banyak keajaiban dan misteri yang menanti untuk dijelajahi.